teman-teman remaja, selamat pagi. Nah, ketemu lagi nih sama Mbak Hana dan Mas Yusa. Nah, sekarang Mbak Hana mau tanya nih kabarnya teman-teman remaja di rumah. Semuanya sehat-sehat kan ya di rumah? Mbak Hana percaya kalau Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua. Masih pada ngantuk nggak ini? Nah, kalau masih ngantuk, kita harus tetap semangat. Karena kita mau apa? Kita mau memuji nama Tuhan. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita akan menyanyikan Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sekarang kita akan mulai ibadah ini dengan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang kami hidup, kami boleh untuk terus beraktivitas, kami boleh untuk terus melakukan kegiatan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pagi ini, karena kami boleh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami hati yang mau sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Mbak Hana mau tanya nih ke teman-teman, sudah bersyukur nggak hari ini? Jangan-jangan belum bersyukur nih sama Tuhan. Coba deh kita lihat badan kita dari atas sampai bawah. Kita diberikan badan yang utuh, kita diberikan kesehatan, bahkan kita boleh beraktivitas dengan baik. Nah sekarang Mbak Hana mau ngajak teman-teman remaja untuk menaikkan pujian, yaitu bersyukurlah. Semuanya tepuk tangan ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas
tetap bangkit berdiri, Mbak Hana mau ngajak teman-teman remaja untuk mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, dipersilakan duduk. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Ulan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Dengan Sayapmu. Pak Hana minta kita menyanyikan ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, Yesusku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, selamat pagi rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan. Kita sudah boleh memuji Tuhan dengan luar biasa. Saatnya kita akan bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menguasai hati kami, pikiran kami, terkhusus juga Tuhan boleh menguasai ruangan di mana kami boleh beribadah. Kami mohonkan hikmat-Mu untuk hamba-Mu yang akan belajar untuk menyampaikan firman ini, biarlah Engkau sendiri yang berkenan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik remaja, kita akan membaca dari kitab 1 Tawarikh 25, ayat ke-1 sampai dengan ke-7. Bu Wulan akan dibantu oleh rekan-rekan remaja untuk membaca ayat yang akan kita pelajari bersama. Baik teman-teman, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab
1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Para penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan celacap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak Heman, bukanlah matanya Uziel, Sebuel, Yerimot, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti, Ezer, Yosbekaza, Maroti, Hotir, dan Mahaziot. 1 Tawarik 25 ayat 5. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman. Lihat raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. 1 Tawarik 25 ayat 6. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyaksikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi lanacap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Belah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Yang sudah membantu untuk kita boleh membaca firman Tuhan. Bulan November secara kalender gerejawi, bulan November ini masih di dalam tema bulan budaya. Kalau minggu lalu mungkin teman-teman mempelajari tentang bagaimana kita mengkritisi budaya gitu ya. Kalau sekarang minggu ini kita akan belajar apa ya tentang budaya gitu ya. Kalau tadi kita membaca dari kitab 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai dengan 7, yang pasti bukan belajar menghafal nama-nama. Ya, Bu Wulan tanya kira-kira ada nggak ya di antara teman-teman yang namanya mirip dengan yang ada di dalam ayat tadi? Nah, kalaupun ada berarti dulu Bapak, Ibu, atau Mama, Papa sempat melihat referensi untuk mencari nama-nama putra-putranya gitu ya. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau masuk di dalam tema kita pada pagi hari ini adalah prepare for the best, persiapan yang terbaik. Kita tahu di dalam bacaan tadi, Daud secara khusus memilih orang-orang untuk terlibat di dalam pelayanan. Daud khusus memilih orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan rumah Tuhan. Orang yang dipilih ini untuk menjadi apa? Menjadi penyanyi dan pemain musik. Tentunya tujuannya adalah bukan hanya sekedar menyanyi atau bermain musik, tetapi tujuannya adalah untuk menyanyikan syukur dan pujian kepada Tuhan. Akhirnya 288 orang yang dipersiapkan dan dilatih untuk tugas itu sehingga mereka disebut sebagai ahli seni. Adik-adik, Raja Daud sangat konsisten dengan persiapan yang dilakukan untuk boleh menjadikan satu pujian di dalam rumah Tuhan. Persiapan secara prinsip, nah ini bisa menjadi satu budaya atau satu kebiasaan untuk kita sebagai manusia pada umumnya. Ini tentunya kita terapkan di dalam seluruh segi kehidupan kita. Dari mulai kita kecil sampai kita nanti dewasa, bahkan sampai tua pun
satu persiapan ini sangat kita perlukan, seperti itu ya. Persiapan yang seperti apa? Persiapan tentunya adalah persiapan yang sungguh-sungguh, benar-benar sesuatu hal yang perlu diperhatikan dengan seksama. Mengapa sih harus ada persiapan? Supaya kita bisa menghasilkan satu hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya, adik-adik, kita akan melihat satu video inspirasi seorang Michael Jordan. Siapa yang nggak kenal dengan beliaunya? Pasti rekan-rekan remaja tahu seorang atlet bola basket ya. Nah, seperti ini. Yuk kita mau coba melihat sekilas video tentang kehidupan beliaunya. Sudah diperhatikan tadi videonya Michael Jordan gimana? Bagaimana perjuangan hidupnya dia gitu ya, dari satu kegagalan demi kegagalan dia lalui. Adik-adik yang dikasih Tuhan, persiapan adalah satu kunci utama untuk kita boleh melewati proses yang bergulir, seperti roda dalam kehidupan kita. Yang pasti, ketika proses ini berjalan, pasti ada satu kata gagal. Kalau sudah gagal, apakah kita akan tetap jatuh, ataukah kita harus bangkit kembali? Yang pasti kita harus bangkit. Dan kita mau yakini bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Maksudnya apa? Kalau kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang akan kita kerjakan, maka akan ada hasil yang maksimal. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Nah, sekarang Bu Wulan mau ada beberapa contoh gitu ya, yang bisa kita lakukan untuk persiapan. Mungkin teman-teman remaja, bahkan saya sendiri, pasti akan melewati masa-masa ini. Bahkan mungkin belum melewatinya. Salah satu contohnya adalah persiapan pelayanan pujian di gereja. Kalau teman-teman nggak punya hati melayani, pasti untuk belajar menyanyi, pasti nggak mau. Teman-teman juga nggak akan punya satu niat untuk minta tolong ke Bapak Ibu mengantarkan berlatih. Kalau teman-teman punya hati melayani, mempersiapkan hati, kita akan belajar untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bu Wulan mau mengingatkan lagi, ada satu video, mungkin ini bisa mengingatkan kita bagaimana sih dulu perjuangan persiapan kita ketika kita harus memuji Tuhan, menampilkan satu pujian di hadapan Tuhan di rumah Tuhan.
Yuk, kita mau bersama menyaksikan kenangan kita dulu. Iya, video tadi mengingatkan kita, bersama Tuhan aku bisa. Kira-kira dulu teman-teman masih madya, sekarang sudah remaja, masih ingat nggak ya dengan statement itu? Bersama Tuhan aku bisa, gitu ya. Ya, teman-teman, persiapan yang lain, contohnya adalah bagaimana kita belajar menjadi pribadi yang tangguh. Ya, kalau bicara tangguh itu berarti persiapan kita sekolah itu juga satu hal persiapan yang utama. Dari kita sekolah, terus kita menikmati dunia pendidikan, di mana di situ ada ujian. Siapa di sini yang kira-kira dulu, kalau ujian Bapak guru atau Ibu gurunya harus memasang wajah yang garang, supaya kita tidak punya budaya atau tidak punya kebiasaan mencontek seperti itu. Nah, kemudian perjalanan sekolah kita lalui supaya kita bisa apa? Kita bisa mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Kalaupun nanti Tuhan tidak mengizinkan kita berada dalam satu jenjang pendidikan yang tinggi, tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggali potensi hidup kita. Sehingga pada saatnya kita boleh mengaktualisasikan diri kita dengan kita bekerja. Ketika kita sudah bekerja, kita berada di dalam satu komunitas masyarakat. Nah, ini bagaimana kita mempunyai satu persiapan yang matang, mulai dari kita kecil, remaja, pemuda, dan dewasa. Yang terpenting lagi adalah satu persiapan lagi, satu contoh persiapan lagi, menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Wah, ini sangat berat sekali. Adik-adik, dari kecil kita sudah hadir di dalam keluarga Kristen. Kita dilatih untuk hidup secara iman Kristen. Ketika kita remaja, pemuda, kita diberikan satu misi, diberikan satu tugas, menjaga iman kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Apa yang kita lakukan, persiapan apa yang kita lakukan adalah kita hidup seturut dengan rencana Tuhan. Sehingga pada saatnya, ketika pada waktunya tiba, Tuhan akan bersama memeluk kita, Tuhan hadir menjemput kita bersama. Sungguh luar biasa, satu tugas atau amanat agung yang kita pegang gitu ya. Satu persiapan yang kita bisa lakukan. Nah, sekarang pertanyaan terbesar adalah buat kita semua, Bu Wulan dan teman-teman remaja.
apakah kita siap menghadapi semua ini? Kalau bahasa kerennya, are you ready? Seperti itu. Nah, kalau Bu Wulan bilang, are you ready? Bu Wulan nggak akan bilang menunjuk dengan tangan 5, are you ready? Enggak. Tapi Bu Wulan akan tunjuk dengan dengan satu sikap, are you ready? Nah, sebenarnya ini satu sikap bahwa saya harus, adik-adik coba perhatikan gambar ini. Telunjuknya ada di depan cuma 1, bukan 5 begini. Ya, bukan 5. Kenapa? Yang 1 itu sebenarnya, yang 4 di belakang ini sebenarnya menunjukkan kepada diri kita. Kita harus siap terlebih dahulu sebelum kita mau mengajak orang lain untuk bersiap diri. Are you ready? Seperti itu ya. Yuk kita mau coba belajar mulai sekarang mempunyai budaya mempersiapkan diri, dan jangan juga kita juga mau belajar untuk jangan hanya sekedar menunjuk, tetapi kita harus introspeksi diri. Nah, 4 jari ini juga menunjukkan satu filosofi bahwa kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Oke, adik-adik, kita mau mempersiapkan dengan sungguh-sungguh seluruh segi kehidupan kita, dan yang terutama kita mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita di dalam hadirat Tuhan. Kita akan tutup dengan satu ayat hafalan untuk kita semua dari kitab Lukas 3 ayat 4b. Nah, kitab Injil Lukas 3 ayat 4b, nanti teman-teman remaja bisa menghafalkan gitu ya, dan tidak hanya sekedar menghafalkan, tapi juga diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau baca bersama-sama. Lukas 3 ayat 4b, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan kita, masa remaja teman-teman, dan tetaplah percaya bahwa apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, ada Tuhan di atas semua rencana dan masa depan kita. Kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di masa remaja kami sudah mengenal Tuhan. Terkhususnya pada saat ini Tuhan, dengan teladan Raja Daud yang dengan penuh perhatian mempersiapkan orang-orang untuk berada di dalam tugas memuji di dalam rumah Tuhan. Biarlah ini boleh mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus berjuang, mempersiapkan kehidupan kami mulai dari saat ini sebagai seorang remaja, sehingga pada saatnya nanti Tuhan akan bangga melihat kami sebagai anak Tuhan. Berikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk kami boleh memulai kehidupan kami yang baru. Mungkin saat ini mungkin sesuatu yang terlambat untuk kami boleh memulainya, tetapi biarlah hikmat dan pertolongan dari Roh Kudus yang akan memampukan kami menjalani kehidupan masa remaja kami dan seterusnya. Tuhan Yesus, kami mau serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan untuk setiap permohonan doa kami. Terkhusus kami mau berdoa untuk sekolah kami masing-masing. Kalaupun saat ini kami tidak harus hadir di sekolah kami masing-masing, tetapi kami harus belajar di rumah. Tetap kiranya Tuhan berikan kami kepintaran, Tuhan berikan kami semangat untuk kami boleh belajar. Kami juga mau menyerahkan untuk keberadaan kedua orang tua kami, biarlah Engkau sendiri yang berkenan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sementara kami akan melanjutkan doa permohonan kami yang akan disampaikan oleh beberapa rekan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, ku menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih telah memberikan rezeki kepada kami sekeluarga. Ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa keluarga kami dan tinggal laku sehari-hari kami yang
kurang berkenan bagimu, Bapak. Saat ini kumohon bimbinganmu dan kuasamu dan berikan jalan kepada kedua orang tuaku. Semoga dengan kuasamu, pemikiran dan kehidupan sehari-hari orang tuaku setara dengan firman-Mu. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami tahu Engkau sungguh baik dan maha pengertian. Dengan segala kerendahan hati kami, mohon berkatilah kedua orang tua kami dalam hal kesehatan. Jauhkan mereka dari segala macam penyakit. Bimbinglah mereka untuk menjaga pola hidup sehat dan bantulah anak-Mu ini untuk mengasihi mereka selalu. Kami tahu Engkau dapat mengabulkan doa anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk gereja kami. Kiranya Engkau yang memberkati gereja Yesus hari ini agar selalu bisa memuliakan nama-Mu di dalamnya. Saat ini kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk Bapak Pendeta, Bapak dan Ibu Majelis yang lain kami jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat-Mu agar bisa melayani kami dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk para tamu yang melayani kami, anak-anak-Mu, kiranya Engkau yang memberkati mereka dengan Roh Kudus-Mu agar bisa melayani kami dengan penuh sukacita. Tuhan, Engkau juga memberkati pribadi kami untuk memiliki gedung gereja sendiri, kiranya Engkau yang memberkati keinginan kami ini dan Engkau yang menjawab indah pada waktunya. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk program-program gereja, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan kami laksanakan. Kiranya Engkau yang memberkati Bapa dari awal sampai akhirnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa memuji nama Tuhan walaupun secara online. Jadi Tuhan, sekarang kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami dari presiden hingga yang terbawah. Berkatilah negara kami supaya dijauhkan dari segala mara bahaya dan masalah. Kiranya Tuhan selalu menyertai bangsa kami supaya bisa menjadi negara yang maju dan berkembang. Ya Tuhan, inilah doa dari anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan kami ke dalam nama Allah Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah terlibat dalam pelayanan ibadah minggu pada pagi hari ini. Bulan mau kasih satu permainan, nanti teman-teman bisa kerjakan di rumah, terus nanti hasilnya bisa dikirim ke grup ya. Nanti kita akan belajar bersama. Permainannya cukup sederhana, sederhana. Teka-teki silang. Nah, nanti teman-teman di grup boleh langsung kirim nama, kemudian satu mendatar, satu menurun seperti itu. Langsung jawabannya saja. Nah, kira-kira semoga tidak keberatan dan satu hal, tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman remaja, tadi udah pada dengerin kan firman yang disampaikan Mbak Ulan? Hayo, tentang apa ayo firmannya? Hah? Tentang sepatu Jordan? Bukan. Hah? Tentang Michael Jordan? Bukan. Jadi, firmannya itu tentang prepare for the best. Apa itu prepare for the best? Prepare for the best itu memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik untuk siapa? Memberikan terbaik untuk Tuhan. Nah, tadi juga ditugasi kan sama Mbak Ulan untuk mengisi TTS. Jangan lupa ya diisi TTS-nya, bakalan ada reward
buat kerajinan kalian mengisi TTS. Oke, kalau begitu, sebentar lagi kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan dengan memberikan persembahan. Semuanya disiapkan persembahannya. Kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita akan bawa persembahan kita ke dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan berupa persembahan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, juga kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan, serta rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau berkati persembahan ini sehingga dapat memperlebar kerajaan-Mu di bumi maupun di surga ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya ibadah kami pada pagi hari ini dapat menjadikan berkat untuk kami ya Tuhan, terlebih dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang udah waktunya kita pamitan nih. Ya kan Mas Yusa? Ya, kalau gitu sekarang Mbak Hana mau pamitan ya. Pesan Mbak Hana untuk teman-teman remaja di rumah, tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Kita ketemu lagi di ibadah remaja minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!